Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Valentinus Litonga dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 4. Saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan full costing dan variable costing. Metode perhitungan variable costing dan full costing. Di sini soalnya, taksiran biaya overhead tetap tahun adalah 100 juta rupiah. Realisasi biaya overhead pabrik untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 berjumlah 100 juta rupiah. Harga jual produk per unitnya 10.000, biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun 50 juta. Diketahui biaya variabel per unitnya diantaranya ada biaya bahan 2.000, biaya upah 750 rupiah, biaya overhead pabrik variabel 250 rupiah, biaya administrasi dan penjualan 125 rupiah. Di sini ada tabel, yaitu biaya persediaan awal di tahun 2022 kosong, 2023 50.000, 2024 25.000. Biaya produksi tahun 2022 200.000, 2023 250.000, 2024 300.000. Penjualan 150.000 untuk 2022, 275.000 untuk 2023, dan 315.000 untuk 2024. Biaya persediaan akhirnya tahun 2022 50.000, 2023 25.000, dan tahun 2024 10.000. Soalnya, berdasarkan informasi di atas dapat disusun laporan laba atau rugi dengan metode variable costing dan full costing. Jelaskan perbedaannya terletak di sini. Di sini saya cantumkan sebuah tabel di mana isinya itu ada biaya persediaan awalnya, biaya produksi, penjualan, persediaan akhir, biaya bahannya, biaya upah, biaya overhead pabrik variabel, biaya administrasi dan penjualan, biaya overhead tetap per tahunnya itu 100 juta, biaya harga jual produk per tahunnya itu 10.000, biaya administrasi dan penjualan tetap per tahunnya 50 juta, HPP per unitnya itu 3.000 rupiah. Kita masuk ke variable costing. Metode variable costing. Yang pertama itu ada penjualan. Rumus untuk mencari penjualan yaitu dengan kita mengalihkan biaya penjualan dikali dengan harga jual produk per tahun. Sengaja sama dengan kita blok di harga penjualan, kita kalikan dengan harga jual produk per tahun. Kita enter. Dan selanjutnya seperti itu juga sini. Maka dapatlah dia biaya penjualannya di tahun 2022 1.500.000 juta, tahun 2023 2.750.000 juta, dan 2024 3.150.000 juta. Selanjutnya kita mencari HPP. Rumus kita untuk mencari HPP-nya yaitu dengan kita mengalihkan biaya penjualan dikali dengan HPP per unit. Langsung aja, penjualan kita kalikan dengan HPP per unit 3.000 rupiah. Di sini kita kan minus, kita jangan lupa minusnya. Lalu di 2023 juga seperti itu, dan 2024 juga seperti itu. Maka dapatlah dia HPP-nya tahun 2022 450 juta, 2023 825 juta, 2024 945 juta. Selanjutnya biaya admin dan penjualan. Rumus untuk kita mencari biaya admin dan penjualan yaitu dengan kita mengalihkan biaya penjualan dikali dengan biaya administrasi dan penjualan. Biaya administrasi, biaya penjualan kali biaya administrasi dan penjualan. Langsung aja. Minusnya jangan lupa ya guys. Penjualan kita kalikan dengan biaya admin dan penjualan.
sebentar. Di sini juga sama seperti itu. Dan di sini juga seperti itu. Maka dapatlah dia biaya admin dan penjualannya tahun 2022 18 juta 750.000, 2023 34.375.000, dan 2024 39.375.000. Selanjutnya kita masuk ke margin kontribusi. Rumus untuk mencari margin kontribusi yaitu dengan kita mengurangkan biaya penjualan dikurang biaya variabel. Kita blok sampai ke bawah, baru kita enter. Hasil seperti ini juga sama. Kita blok dari atas sampai ke bawah. Kita enter. Dan di sini juga seperti itu. Maka dapatlah dia marginnya 1.031.250.000 2022, 1.890.625.000 rupiah 2023, 2.165.625.000 untuk 2024. Selanjutnya kita akan mencari biaya tetap. Biaya tetap ini dia mengikuti biaya overhead pabrik dan biaya admin serta penjualan. Yang pertama kita mau mencari BOP-nya dulu. Rumus kita mencari BOP yaitu dengan kita mengambil yang ini biaya overhead tetap per tahun dan biaya admin penjualannya itu kita ambil dari biaya admin yang ini 50 juta. Kita langsung copy paste aja. Begini juga sama. Sama dengan kita blok yang 50 juta. Ya, itu. Dan ini. Nah, maka dapatlah dia untuk BOP-nya itu untuk tahun 2022 sampai 2024 100 juta. Biaya adminnya untuk tahun 2022 sampai 2024 50 juta. Selanjutnya kita akan mencari laba bersih. Untuk mencari rumus untuk mencari laba bersih yaitu dengan kita mengurangkan margin kontribusi dikurang biaya tentu. Kita lanjut aja total 95 kita dari atas sampai ini juga sama. Dari atas sampai bawah baru kita. Nah, maka dapatlah dia laba bersihnya. Laba bersih untuk variabel costing tahun 2022 881.250.000, 2023 1.740.625.000, dan 2024 2.015.625.000. Selesai untuk variabel costing, kita lanjut ke laba rugi metode full costing. Yang pertama itu kita mencari penjualan. Untuk rumus mencari penjualan sama kayak variabel tadi, kita dengan mengalihkan biaya penjualan dikali harga jual produk per tahun. Contohnya, penjualan dikali harga jual produk per tahun. So, kita enter.
2023 juga sama, dan 2024 juga sama. Selanjutnya, kita mencari HPP-nya. Rumus kita untuk mencari HPP-nya yaitu dengan penjualan dikali HPP per unit kurang dalam kurung BOP tetap per tahun. Kita bagi dengan produksi, kita kali dengan penjualan. Penjualan dikali HPP per unit dikurang dalam kurung BOP tetap per tahun, kita bagi produksi kita kali penjualan. Dan ini juga sama, penjualan kita kali PP per unit di awal tahun kita bagi produksi kita kali penjual. Maka dapatlah dia HPP-nya 525 juta tahun 2022, 935 juta tahun 2023, dan 1 miliar 50 juta 2024. Selanjutnya kita mencari laba kotornya. Rumusnya itu dengan mengurangkan penjualan dikurang dengan HPP. Dapat laba kotornya 975 juta 2022, 1 miliar 815 juta 2023, dan 2 miliar 100 juta 2024. Selanjutnya, mau mencari biaya admin dan penjualan, itu rumusnya dengan kita mengalihkan penjualan kali biaya admin dan penjualan, baru kita kurangkan dengan biaya admin dan penjualan per tahun. Kita coba penjualan dikali biaya admin dan penjualan. Baru setelah itu kita kurangkan biaya admin dan penjualan per tahun. Juga sama, penjualan kita kalikan dengan biaya admin dan penjualan, baru kita kurangkan dengan biaya admin dan penjualan tetap per tahun. Dan di sini juga kayak gitu, penjualan kita kali dengan biaya admin dan penjualan tetap biaya admin dan penjualan baru kita kurangkan dengan biaya admin dan penjualan tetap per tahun. Yang terakhir kita mau mencari laba bersihnya. Rumusnya itu sama, kita kurangkan dari dari penjualan sampai ke biaya admin penjualan. Just, ini juga sama.
Maka dapatlah dia laba bersih untuk metode full costing tahun 2022 906 juta 250.000, 2023 1.730 juta 625.000, dan 2024 2 miliar 10 juta 625.000. Selesai untuk laporan full costing dan variable costing. Oke, kita lanjutkan ke versus antara metode variable costing sama full costing. Yang pertama itu kita cari dulu laba kita menentukan laba bersihnya dulu. Laba bersihnya ini kita dapatkan dari hasil perhitungan yang tadi. Jadi di sini kita copy paste aja untuk full costing. Kita blok yang ini baru kita enter. Ini kita blok baru kita enter. Ini untuk variabel juga seperti itu. Nah, setelah kita mengcopy paste tadi untuk laba bersih full dan variabel costingnya, selanjutnya kita mau ngambil selisihnya. Selisihnya itu kita ambil dari hasil pengurangan antara laba bersih full costing dan juga variabel costing ini. Jadi kita buat aja ini, kita kurang sama ini. Ini sama ini kita kurang sama ini. Nah, jadi dapatlah dia selisihnya itu di tahun 2022 laba bersih full costing 960 juta 250.000, kita kurangi dengan variable costingnya 881 juta 250.000 rupiah, maka dapat hasilnya 25 juta. Tahun 2023 di full costingnya 1 miliar 730 juta 625.000, kita kurangi dengan 1.740.625 juta, maka dapatlah hasilnya minus 10 juta rupiah. Di 2024 full costingnya 2 miliar 10 juta 625.000, kita kurangi dengan variabelnya 2 miliar 15 juta 625.000, maka dapatlah hasilnya 5 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke unit produksi. Unit produksi ini kita dapat dari hasil produksi yang ini di biaya produksi pada soal. Jadi di sini kita tinggal copy paste aja. Kita copy paste. Pertama produksi. Produksi kita enter. Ini juga sama. Produksi kita enter. Produksi kita enter. Di unit penjualannya juga sama. Penjualan 2023 dan di 2020. Nah, maka dapatlah dia di unit produksinya tahun 2022 200 juta, 200.000 rupiah, tahun 2023 250.000, 2024 300.000. Untuk penjualannya tahun 2022 150.000, 2023 275.000, 2024 315.000. Selanjutnya kita mencari perubahan persediaan. Perubahan persediaannya ini kita dapat dari hasil pengurangan unit produksi dikurang dengan unit penjualan. Oke, ini lanjut aja. Unit produksi kita kurang dengan unit penjualan. Ini juga sama.
Dapatlah dia perubahan persediaannya itu 2022 50.000, 2023 25.000, dan 2024 15.000. Tarif overhead kita dapat dari ini biaya overhead tetap per tahun. Biaya overhead tetap per tahun kita bagi dengan unit produksi. Kita sama biaya overhead per tahun dibagi dengan unit produksi. Terakhir selisih akhir. Selisih akhir itu kita dapat dari perubahan persediaan. Perubahan persediaan dikali dengan tarif overhead. Perubahan persediaan dikali tarif overhead. Selesai untuk selisih akhirnya. Nah, berikut hasil perhitungannya. Maka dapat kita simpulkan berdasarkan soal yang ini, kita dapat simpulkan itu untuk yang pertama biaya variabel costingnya. Di biaya variabel costing itu yang pertama ada biaya penjualan. Biaya penjualan di tahun 2022 kita dapatkan dia senilai 1.500.000.000. Tahun 2023 2.750.000.000. 2024 3.150.000.000. Biaya variabel. Biaya variabel ini dia mencakup dua hal, yaitu HPP dan biaya admin dan penjualan. Di tahun 2022, biaya HPP-nya itu 450 juta. Tahun 2023, min 825 juta. 2024, min 945 juta. Untuk biaya admin dan penjualannya, di tahun 2022, 18, min 18 juta 750 ribu. Tahun 2023, min 34 juta 375 ribu. Tahun 2024, min 39 juta 375 ribu. Margin kontribusinya kita dapatkan dari pengurangan penjualan sampai biaya variabel. Maka dapatlah hasilnya di tahun 2022 itu 1.031.250.000. Tahun 2023 1.890.625.000. Tahun 2024 2.165.625.000. Selanjutnya ada biaya tetapnya, yaitu berupa BOP dan biaya minimum penjualan. Ini kita dapatkan dari soal. Untuk biaya BOP-nya dari tahun 2022 sampai 2024 itu masing-masing 100 juta rupiah. Biaya admin dan penjualannya juga masing-masing untuk tahun 2022 sampai 2024 itu senilai 50 juta rupiah. Maka kita dapatkan laba bersihnya ini di tahun 2022 881.250.000, tahun 2023 1.740.625.000, dan di tahun 2024 2.015.625.000. Selanjutnya full costing. Untuk full costing ini yang pertama ada biaya penjualan. Biaya penjualannya itu untuk metode full costing di tahun 2022 itu senilai 1.500.000.000. 2023 2.750.000.000. 2024 3.150.000.000. Untuk biaya APP-nya di tahun 2022 525 juta. Tahun 2023 min 935 juta. Tahun 2024 min 1 juta 1.050 juta rupiah. Untuk laba kotornya kita dapatkan 975 juta untuk tahun 2022,
1.815.000.000 untuk tahun 2023, 2.100.000.000 rupiah untuk tahun 2024. Biaya admin dan penjualannya itu kita dapatkan dari tadi penjualan kali biaya admin dikurang biaya admin dan penjualan per tahun. Maka dapat hasilnya itu tahun 2022 min 68.750.000, 2023-nya 84.325.000, 2024-nya min 89.375.000. Maka yang terakhir untuk laba bersihnya, hasil laba bersih untuk metode full costingnya di tahun 2022 906.250.000, tahun 2023 1.730.625.000, dan di tahun 2024 2.010.625.000. Selanjutnya ada versus variable costing dan full costing. Di sini kita bisa lihat dari tabel ini, laba bersih yang pertama itu adalah laba bersih. Laba bersih untuk full costing tadi 906.250.000 untuk tahun 2022, 2023 1.730.625.000, 2024 2.010.625.000. Untuk laba bersih variabel costing tahun 2022 881.250.000, 2023 1.740.625.000, dan 2024 2.015.625.000. Selisihnya itu kita dapatkan dengan pengurangannya antara full costing dan variable costing. Maka dapatlah hasilnya itu tahun 2022 25 juta, 2023 10 juta, dan 2024 5 juta. Selanjutnya ada biaya unit produksi dan penjualan. Ini kita dapatkan dari soal juga yang tadi. Untuk unit produksi tahun 2022-nya itu 200.000, 2023 250.000, 2024 300.000. Unit penjualannya tahun 2022 150.000, 2023 205.000, 2024 315.000. Perubahan persediaannya kita dapatkan dengan mengurangkan unit produksi dan penjualan, maka dapatlah dia perubahan persediaan untuk tahun 2022 50.000, 2023 25.000, dan 2024 15.000. Tarif overhead. Tarif overhead ini kita dapatkan dengan kita mengalihkan perubahan persediaan dikali dengan unit produksi. Maka dapatlah dia hasilnya di tahun 2022-nya 500, 2023-nya 400, 2024-nya 33,333 sekian. Dan yang terakhir itu ada selisih akhirnya. Selisih akhirnya kita dapatkan di tahun 2022 25 juta rupiah, 2023 10 juta rupiah, dan 2024 5 juta rupiah. Baiklah, sekian hasil perhitungan metode full costing dan variable costing. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam. Shalom.